disimpan dalam bentuk hafalan. Nah itu juga kita sama ya. Jadi simpan Al-Quran itu ke dalam diri kita dalam bentuk hafalan. Itu yang pertama. Jadi hafalkan. Kemudian maknanya, pemahamannya seperti apa, itu jadi nomor 2 ya. Itu simpan nomor 2 targetnya. Target pertama hafalkan dulu, yang kedua baru nanti maknanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kamilah yang menentukan susunan Al-Quran. Summa ila alaina bayanahu. Kemudian kamilah yang menentukan penjelasannya. Nah nanti begitu bacaannya, redaksinya dari Allah dan Rasul, malaikat, juga maknanya pun katanya ditanggung di bawah tanggungan Allah. Artinya urusan makna kita nanti minta kepada Allah. Ya Allah, ini nggak paham, kita nggak ngerti gimana. Nah makanya itu saya angkat, udah kita tadabburi surat Al-Fajr. Kita sambil belajar bersungguh-sungguh sambil memohon kepada Allah untuk diberi pemahaman. Begitu. Ya, dengan sambil berdoa meminta Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, jidni, berikan. Jid itu tambahkan. Ya, tambahkan aku ilmu. Ya. Warzuqni, dan berikanlah aku fahman, pemahaman, kepahaman. Betul. Jadi kalau kita mau baca ayat tidak paham, ya itu doa saja, berdoa kepada Allah, warzuqni, Pak. Minta pemahaman. Ya jadi begitu untuk acara tadabbur Quran. Sesi pertama adalah kita belajar kosakata dan harus habis-habisan ya, habis-habisan pahami kosakata ya, setiap kata. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang apa maknanya, apa maksudnya. Dan kemudian target yang pertama bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri ya. Jadi terjemahkan bukan artinya kita harus nulis terjemahan, bukan. Menerjemahkan sendiri untuk sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Kita baca Al-Quran tapi kita sudah mampu memahami terjemahan sendiri karena sering dilatih di sini, sering dilatih kosakata gitu. Kemudian yang kedua bisa menerjemahkan Al-Quran juga ke dalam laku perbuatan. Nah, itu yang pernah saya sampaikan di sini ya, pada pembukaan tadabbur Quran Masjid Al-Furqan dulu gitu. Protokolnya Pak Agus ya, baik, selanjutnya saya akan mencoba di sini membahas tentang satu ayat ya, yaitu tentang cara kita mentadabburi Al-Quran ya. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran. Kita bisa buka surat Al-An'am ayat 115 ya. Surat Al-An'am ayat 115. Surat ke-6 ayat 115 ya. Jadi ini sebagai pedoman bagi kita ya dalam memahami atau mentadabburi Al-Quran. Benar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Ini ada satu ayat ya, bunyinya seperti tadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tamat ya. Ada kata tamat. Tamat itu artinya selesai. Ya, tamat, selesai. Atau apalagi tuntas. Ya. Kalimatu rabbika. Kalimatu rabbika berarti kalimat ini kalimatu rabbika. Apa arti kalimat? Firman, kata-kata. Kalimat, firman, kata-kata sama. Kalimatu rabbika. Jadi tamat kalimatu rabbika artinya bahwa firman Allah itu sudah selesai, sudah tuntas. Berarti kalau sudah selesai, tuntas atau di sini diartikan sempurna ya. Berarti ada yang kurang kan? Kalau kata tamat, udah tamat selesai, nggak perlu ditambah lagi, udah beres, ya gitu, ya, udah sempurna. Kalimat rabbika ini sudah sempurna. Sidqon, keterangannya dengan benar. Jadi sudah benar, sudah tidak salah. Wa adlan, sudah adil. Adil itu apa? Sudah seimbang ya. Sudah pas ya. Pas. Sudah tepat ya. Nah, jadi tidak kurang, tidak lebih. Sudah pas, sudah benar. Jadi Allah menurunkan firman-Nya itu sudah tuntas, sudah selesai dan isinya sudah benar. Berarti yang belum benar, yang belum pas itu kita. Gitu. Jadi Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya itu sudah selesai. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita menstandarisasi, mengikuti standar Al-Quran yang ini sudah selesai Quran. Kemudian la mubaddila li kalimatihi, la mubaddila, tidak ada perubahan ya. La itu tidak, mubaddil itu isim fa'il, mubaddil itu isim fa'il, artinya yang merubah li kalimatihi. Jadi la tidak, mubaddil itu pelaku ya. Dari kata baddala, mengganti, merubah. Kemudian ada mim di awal itu menunjukkan pelaku berharkat domah. Mubaddil, yang merubah. Bisa di sini yang dimaksud tidak ada yang merubah, atau tidak ada yang berhak merubah, atau tidak ada yang bisa merubah. Pokoknya nggak akan ada perubahan li kalimatihi, terhadap kalimatnya. Li kalimatihi, kalimatihi, maknya panjang kan? Panjang ya, dua harakat, jadi jamak berarti. Li kalimatihi, terhadap kalimatnya, terhadap firman-firmannya begitu. Kalau ini jamak ya. Kalau memnya panjang, kalimatun itu jamak. Tapi kalau kalimatun itu pendek, itu tunggal. Tapi kalau kalimatun, nah, itu panjang, jamak, terhadap firman-firmannya. Wa huwas samiul alim, dan dia as-sami'u, yang mendengar, al-alim,
dan yang mengetahui. Allah mendengar dan mengetahui. Nah, itu. Jadi yang kita tadabburi adalah kalimatur rabbik, firman Tuhan, firman Allah yang sudah benar, yang sudah tepat dan tidak pernah berubah dan tidak akan berubah dan tidak bisa dirubah, juga tidak boleh dirubah gitu. La mubaddila li kalimatihi. Dengan kata-kata wa huwas samiul alim, Allah mendengar dan melihat dan mengetahui ya. Jadi Allah udah tahu ya. Artinya ini sepengetahuan Allah. Al-Quran turun yang kita baca bahwa ini gak ada, Allah juga udah tahu, udah mendengar dan melihat ya. Jadi kalau ada dalam surat itu mengetahui ketua RW, nah ini mengetahui, Allah udah mengetahui ketentuan ini ya, ini sudah berlaku ya. Jadi kita berpegang kepada ini. Jadi yang kita tadabburi adalah kalimat-kalimat Allah ya. Dengan kata-kata la mubaddila berarti pertama ini sudah ada jaminan tidak akan ada perubahan, dan juga kita tidak boleh merubah dan tidak akan ada yang bisa merubah. Ini sudah jaminan dari Allah. Wa huwas samiul alim, Allah mendengar dan mengetahui ya. Nah kemudian kita perkuat lagi dengan surat Al-Kahfi ayat 27. Surat Al-Kahfi ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Kahfi surat ayat berapa? Ayat 27. 27 qala lahu gitu ya. Udah ketemu watlu ma uhiya. Betul ya? Surat 18 ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Watlu artinya bacalah, dari kata tala yatlu tilawatan, tala yatlu tilawah, artinya membaca. Watlu berarti bacalah, ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan, apa yang diwahyukan kepadamu, min kitabir rabbik, dari kitab Tuhanmu, dari kitabullah. La mubaddila, nah, sama tadi, la mubaddila berarti tidak ada yang berhak merubah ya. Atau sama dengan tidak boleh ya. Tidak boleh ada perubahan, tidak ada perubahan li kalimatihi, bagi kalimat-kalimatnya atau firman-firmannya. Walan tajida min dunihi multahadan. Walan dan tidak, lan itu apa artinya? Tidak akan. Tajida, kamu mendapati
min dunihi, dari selainnya, multahadan. Apa multahadan? Tempat berlindung. Nah, jadi ini satu jaminan dari Allah, ya. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari kitabullah. La mubaddila li kalimati. Tidak ada perubahan terhadap kalimatullah. Nah, kemudian lan tajida min dunihi, kamu tidak akan mendapatkan min dunihi, selain darinya. Nah, selain darinya itu bisa selain dari hi-nya kemana? Ke kitabullah. Hah? Bisa ke robika, ya, lan tajida min dunihi multahadan. Tapi kalau dalam konteks ini, kalau min duni selainnya, karena nggak disebut min dunilah, ya. Karena ini domir, ya, betul kata Gargan. Ada dua kemungkinan, bisa ke robika, ke Allah, atau ke kitabullah. Selain kitabullah, atau juga selain Allah, tidak ada tempat berlindung. Nah, di sini berlindung dari apa maksudnya? Perlindungan bentuknya perlindungan apa? Apa perlindungan fisik? Ya, ini perlindungan hukum. Ya. Jadi kalau ada yang merubah kalimatullah, mengganti kalimatullah, gitu ya, maka itu tidak ada jaminan perlindungan dari Allah. Jadi yang kita sampaikan atau yang kita baca jadikan pedoman hidup itu bukan kalimatullah, maaf, nggak ada perlindungan dari Allah, nggak ada jaminan perlindungan hukum dari Allah, nggak akan dibela, ya. Jadi selama kita berpegang kepada kalimatullah, berarti akan ada perlindungan, terutama perlindungan hukum, jaminan perlindungan hukum dari Allah. Ya, terutama nanti kalau kita di akhirat, di hadapan Allah, ya. Jadi Allah akan memberikan pembelaan, pertolongan selama kita berpegang kepada kalimatnya, kepada firman-Nya. Jadi kalau tidak berpegang kepada kalimatnya, kepada firman-Nya, maka tidak ada jaminan perlindungan. Betul. Jadi supaya kita ada, ya, perlindungan hukum dari Allah, ya, dalam pedoman hidup, ya, dalam pegangan hidup, maka peganglah, bacakan kalimatullah. Dan itu tidak juga ditegaskan la mubaddila li kalimati, tidak boleh ada perubahan. Jadi ini ketat banget gitu. Jadi Al-Quran, firman Allah adalah dijaga dan dijamin, ya, dan juga diberi penegasan yang demikian ketat dari Allah agar ikuti kalimatullah dan tidak boleh ada perubahan, ya. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah apa. Dan memang tidak akan terjadi perubahan, sebab Al-Quran dipisahkan nanti dengan yang lain. Nah, kemudian itu, ya, jadi kita ini berpegang ke sini nanti, ya, dengan tadabbur Quran. Yang kita tadabburi adalah kalimatullah, kalimatur Rabbi, ya. Maka kita akan memahami kosakata yang Allah berikan kepada kita. Itu pahami kosakata, gitu, ya. Sehingga di dalam memahami kosakata jangan sampai kita merubah kosakata dari Allah, merubah kalimatullah, mengganti kalimatullah dengan yang bukan dari Allah, karena itu di luar tanggung jawab Allah nanti. Selama kita menggunakan Al-Quran, kalimatullah, itu ada pertanggungjawaban hukum, ya, atau istilahnya apa, ya, bahasa hukumnya itu valid, ya, ada validitas dari Allah. Nah, untuk apa kita ini tadabbur Quran ini? Yuk kita lihat lagi satu ayat surat Ibrahim ayat 27, surat ke-14 ayat 27.
yang bunyinya yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirat wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Tuh. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Yusabbitu itu artinya yusabbitu itu apa? Sabit itu artinya kokoh ya. Teguh, kuat. Ya. Atau apalagi kuat. Ibarat pohon itu sabitun itu artinya menancap. Ya. Jadi ini ayat ini pada ayat sebelumnya itu ada perumpamaan. Ya. Ada perumpamaan tentang kalimatullah, firman Allah. Firman Allah itu sama dengan ini kalau saya singgung dulu sedikit tentang ayat sebelumnya. Alam taro ayat ke-24-nya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, jadi ini perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat tadi apa? Kata-kata thayyibah itu yang baik, yang bagus. Kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu asluha sabitun wa far'uha fis sama. Asluha itu akarnya. Sabitun kuat menancap. Wa far'uha fis sama. Kemudian cabangnya atau badan pohon itu, dahan, cabang dan rantingnya menjulang ke langit, ke angkasa. Nah itu, ini sebagai perumpamaan ya. Dibandingkan nanti, ini gak akan saya bahas ya, ini sepintas saja. Dibandingkan nanti dengan yang namanya kalimat khobisah. Kalimat khobisah berarti kata-kata yang buruk, yang jelek. Ya. Jadi yang dimaksud kata-kata itu ini berbicara tentang ajaran. Kata-kata itu firman berisi ajaran, berisi way of life, jalan hidup yang benar, yang baik. Ada lagi kalimat khabisah, ya, kalimat kata-kata yang buruk itu kasajaratin khabisah, seperti pohon yang buruk. Seperti apa pohon yang buruk itu? Kasajaratin khabisah istusat min fawqil ardi. Istusat, jadi dia itu tercabut min fawqil ardi, di atas permukaan tanah. Jadi pohonnya tidak menancap tapi tercabut dari permukaan tanah. Malaha min qararin, tidak punya tempat ya, tidak punya tempat menancap yang kokoh, yang kuat. Itu perumpamaan. Nah, jadi ini berbicara tentang firman Allah sebagai satu kata-kata ya, sebagai satu ajaran yang mempunyai kekuatan untuk membentuk keyakinan, untuk menjadi keyakinan yang kuat. Jadi kalau kita ingin punya keyakinan kebenaran, maka bangun atau isi keyakinan kita itu dengan firman Allah. Maka kalau keyakinan kita dibentuk oleh ayat-ayat Allah, itu keyakinan akan menancap kuat, kokoh. Tidak seperti pohon yang buruk yang menggantung tidak jelas, tidak mengakar. Jadi artinya keyakinannya masih penuh dengan keraguan. Tapi kalau kita benar, kalau dengan firman Allah, maka Allah akan membentuk satu keyakinan yang kuat, dan itu akan tidak akan menghasilkan, tidak akan ada keraguan. Karena ajaran Allah ini nanti liulil albab,
ayatun li ulil albab. Pelajaran bagi ulul albab itu artinya orang-orang yang berakal. Ulul albab, Al-Quran itu disuguhkan oleh Allah bagi makhluk berakal. Ulul albab artinya makhluk berakal atau makhluk yang berpikir. Jadi Al-Quran menyuguhkan satu ajaran untuk bahan pemikiran. Nanti akan terjadi satu dialog, ya, satu dialog antara Allah dengan pemikiran kita, dengan akal kita. Akhirnya nanti yang terjadi apabila kita benar-benar memahaminya bersih, murni, akan terjadi satu pertarungan. Maka ayat-ayat Allah ini akan menang. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ini tidak bisa dibantah istilahnya. Jadi dia tidak bisa dibantah oleh akal manusia. Karena akal manusia itu dasarnya adalah manusia itu memahami. Akal manusia itu akan berpijak pada apa? Akal manusia berpijak pada realitas, kenyataan. Kenyataan ini ada dua, kenyataan alam dan kenyataan sosial. Jadi Al-Quran itu berpijak pada realitas alam sosial. Ya, baik itu membicarakan tentang sejarah masa lalu, sekarang dan akan datang, itu tidak jauh berbeda. Ya, jadi Al-Quran membicarakan tentang realitas ini, baik dulu, sekarang akan datang, ini berlaku. Ya, tidak akan mengalami perubahan. Jadi itulah nanti yang kita jelaskan. Yang utama di sini adalah pada ayat ke-27-nya yang saya maksud. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit. Nah ini. Tadi yusab itu apa? Kokoh. Jadi sabit, kuat. Allah menguatkan. Cuma kalau bahasa kita sebenarnya ada istilah yang lebih pas, itu mantap. Yusab itu memantapkan. Allah memantapkan orang-orang yang beriman bil kaulis sabit. Kaul tadi apa? Ucapan. Iya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ucapan Allah. Itu biasa disebut firman. Jadi kalau Allah, untuk Allah itu biasa disebut firman, gitu ya. Itu apa namanya? Istilah yang digunakan biasanya. Kalau firman Allah itu, Tuhan itu firman. Bil kaulis sabit, dengan firman-Nya yang sabit, yang mantap gitu. Jadi firman Allah itu mantap loh, nggak bisa dibantah oleh akal manusia, sanggup dipahami, ya. Ada datanya, ada faktanya gitu. Itu Al-Quran memberikan satu tantangan kepada manusia, kepada ulul albab, kalau benar memahami Al-Quran, ya. Jadi justru ayat-ayat Allah atau firman Allah ini akan memberi kemantapan kepada orang-orang beriman. Nah, kemantapan perihal apa? Fil hayatid dunya wa fil akhirat. Fil hayatid dunya, fi ini artinya perihal, ya. Perihal kehidupan dunia, wa fil akhirat, dan perihal akhirat. Jadi bukan fi itu bukan artinya di, ya. Allah akan menguatkan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat dikuatkannya gimana? Maksudnya ini fi itu perihal, karena ini berbicara kalimat, berbicara ajaran. Nah, ajaran tentang apa? Tentang ini. Al-Quran itu ajaran isinya tentang pandangan hidup tentang dunia dan akhirat. Dunia ini apa? Nah, jelaskan. Dunia ini apa sih? Nah, Al-Quran menjelaskan. Sehingga kita tahu, oh ini dunia, maksud dan tujuan dunia ini apa, hakikatnya kita hidup di dunia untuk apa. Allah menerangkan ini. Ya, itu banyak, itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Apa nanti kedudukan dunia ini sebenarnya, dan juga bagaimana gambaran kehidupan dunia. Ya. Jadi Al-Quran menggambarkan hayat di dunia itu ada realitas alam dan sosial, baik dulu, sekarang, akan datang, itu sama kok. Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa atau gejala-gejala
yang sama tentang alam dan sosial, ya, dulu, sekarang, dan akan datang sama. Ya. Wafil akhirat, dan juga perihal akhirat, kehidupan akhirat. Nah, jadi Al-Quran pun akan membuka, menerangkan tentang bagaimana tentang akhirat. Dan ini nanti nilainya kauli sabit, ya, ucapan yang mantap, yang akan membentuk keyakinan yang kuat, ya. Dan itu nggak bisa dibantah, ya. Artinya dengan akal manusia itu sulit membantahnya, atau sulit mencari pilihan atau ajaran lain. Inilah yang lebih benar. Bahkan Al-Quran juga memberikan satu tantangan, kan, wa in kuntum fi raibin mimma najalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, begini maksudnya. Kan ada tantangan dalam Al-Quran. Apabila kalian itu ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba-Ku, maka coba tunjukkan, fa'tu bisuratin, tunjukkan satu surat min mislihi, yang seperti itu. Ini tantangan Al-Quran itu begini, ya. Ini ada yang memahami atau kebanyakan memahami seperti ini. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, coba buat surat yang seperti Al-Quran. Arti membuat gimana? Kita membuat seperti Al-Quran. Kira-kira bisa enggak? Hah? Enggak? Kenapa enggak bisa? Membuat surat seperti Al-Quran, bisa enggak? Bisa kok. Sok coba aja, bisa nggak? Kita tulis seperti Al-Quran. Terserah kita, bahasanya sama bahasa Arab. Bisa nggak? Kalau artinya membuat, ya. Tapi di sini bukan membuat sebenarnya. Tapi fa'tu itu artinya datangkan. Kan dari ata ya'ti, ata itu datang. Fa'tu artinya datangkan. Bisuratin. Nah, datangkan itu bukan membuat sebenarnya. Mendatangkan itu berarti mengadakan